Shalom, salam sejahtera buat semua saudara-saudariku, sahabat-sahabat dan teman-teman yang masih hidup sampai hari ini. Saudara-saudariku, Yesus Kristus di dalam Injil, di dalam Alkitab dikatakan adalah orang yang tidak pernah berdusta dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah, Yesus Kristus ini pernah berkata tentang keselamatan. Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa jika tidak melalui Aku." Itu tertulis perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Ya. Yesus adalah satu-satunya guru atau seorang tokoh spiritual yang berani mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa jika tidak melalui Aku. Bapa yang dimaksud oleh Yesus adalah Allah yang benar. Ya, di dalam Yeremia pasal 10 ayat 10 ada tertulis, Yahweh atau Yehova adalah Allah yang benar. Yeremia 10 ayat 10. Dan di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3, Yesus juga berkata, menunjuk kepada Bapa. Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau," maksudnya Bapa ya, "satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Nah, saudara-saudariku, jika di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, sebagai satu-satunya cara manusia untuk datang kepada Bapa atau kepada Allah, itu hanya lewat Yesus Kristus. Itu pengakuan Yesus Kristus. Demikian juga ada tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 tentang keselamatan umat manusia. Kisah Rasul 4 ayat 12 tertulis demikian, yang bernada sama dengan Yohanes 14 ayat 6 tadi. Nah, jika di Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yehova atau Yahweh jika tidak melalui Yesus. Maka di Kisah 4 ayat 12 ada tertulis demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini maksudnya adalah Yesus ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi juru selamat atau satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia hanya Yesus Kristus. Satu-satunya manusia yang bisa membawa manusia-manusia lainnya mengenal Allah yang benar, mengenal Allah yang sejati, mengenal Elohim yang sejati, mengenal Theos yang sejati, mengenal the only true God, hanya Yesus Kristus. Ada juga tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Demikian ada tertulis, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Allah yang benar, yaitu yang disebut sebagai Bapa, yang di perjanjian lama dalam Yeremia 10 ayat 10 dikatakan Yehova adalah Allah yang benar. Itulah yang membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus bagi seluruh manusia. Jadi manusia yang mau selamat, manusia yang mau bisa hidup kekal,
harus melalui Yesus Kristus. Mengapa? Kisah 4 ayat 12. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya Yesus Kristuslah satu-satunya perantara bagi seluruh manusia untuk bisa mengenal satu-satunya Allah yang benar. Saudara-saudariku, Allah yang benar itulah yang di dalam Injil Yohanes 20 ayat 17 oleh Yesus disapa sebagai Bapakku dan Bapamu. Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Satu-satunya Allah yang benar itulah yang oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Di ayat 5-nya 1 Korintus 8 ayat 5, Rasul Paulus mengatakan, memang ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah dan Tuhan, baik di sorga maupun di bumi. Ayat 6-nya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, Bapa itulah saudara-saudariku, yang di dalam kitab Yesaya 63 ayat 16 dikatakan, Dia adalah Yehova. Jadi yang dipanggil sebagai Bapa oleh Yesus Kristus dan para rasul dan para nabi, Dia adalah Yehova, Allah atau Elohim atau Theos yang sejati, yang sebenar-benarnya. Yesaya 63 di dalam ayat 16 ada tertulis demikian. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Yehova, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Kemudian di Yesaya 64 ayat 8 ada tertulis demikian. Tetapi sekarang, ya Yehova, engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Jadi yang disapa oleh Yesus sebagai Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Dan seterusnya ya. Yang disapa sebagai Bapa oleh Yesus, itu adalah yang di dalam perjanjian lama juga disapa sebagai Bapa. Dan disebut namanya sebagai Yehova. Engkaulah Bapa kami. Di mana ayatnya? Ada banyak ayatnya, tapi saya berikan dua contohnya. Di Yesaya 63 ayat 16 dan Yesaya 64 ayat 8 tadi. Ya. Jadi satu-satunya Allah yang benar yang dimaksud oleh Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 itu adalah Yehova. Yang di dalam Yohanes 20 ayat 17 oleh Yesus disapa sebagai Bapakku dan Bapamu. Allahku dan Allahmu. Jadi Allahnya Yesus, Bapaknya Yesus dan juga Bapa semua orang-orang yang beriman adalah Yehova. Nah, saudara-saudariku, di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3, Yesus memberikan satu rahasia, kunci hidup kekal. Saudara-saudariku, kita semua pasti akan mati pada suatu saat lagi. Tidak lama lagi, kita semua akan mati dan berhenti jadi manusia. Penyebabnya, pemicunya bisa macam-macam. Bisa sakit penyakit, bisa apapun. Tapi pada akhirnya kita akan berhenti jadi manusia. Dan setelah tidak jadi manusia lagi, apakah kita akan mengalami hidup kekal atau kita mengalami kebinasaan? Nah, Yesus Kristus memberitahu kuncinya hidup kekal. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu.
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kunci hidup kekal adalah mengenal satu-satunya Theos yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, utusan dari satu-satunya Allah yang benar itu. Jadi sangat jelas perkataan Yesus. Bagi siapapun yang mau mengalami hidup kekal, mendapat keselamatan, tidak ada jalan lain. Tanpa melalui Yesus tidak bisa. Di mana ayatnya? Yohanes 14 ayat 6 dan Kisah Rasul 4 ayat 12 tadi. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, yang melaluinya kita bisa diselamatkan. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa. Yesus Kristus adalah satu-satunya perantara manusia menuju Yehova. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5, Rasul Paulus juga berpesan kepada Timotius. Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya. Jadi untuk menuju kepada Allah yang satu itu, kita harus melalui perantara yang satu juga, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, mengenal Allah yang benar, yang di dalam Yeremia 10 ayat 10 disebut namanya sebagai Yehova, dan mengenal Yesus Kristus, utusan dari Allah yang benar itu. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah kunci hidup kekal. Saudara-saudariku, mengenal itu berbeda dengan tahu. Ya. Seluruh masyarakat Indonesia mungkin 99 atau 90% tahu tentang Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Tahu juga presiden yang pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Seluruh dunia bahkan tahu. Ya. Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah Bung Karno. Tetapi saudara-saudariku, tahu berbeda dengan mengenal. Saudara-saudariku, banyak di antara kita yang tidak kenal dengan Bung Karno. Kita hanya tahu cerita katanya, menurut orang, menurut sejarah, dan sebagainya. Nah, demikian juga tentang satu-satunya Allah yang benar ini, saudara-saudariku. Yesus di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, Bapa oleh Yesus disebut sebagai Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Dan kita bisa tahu itu. Yeremia 10 ayat 10 mengatakan, Yehova adalah Allah yang benar. Di antara yang bisa disebut sebagai Allah, baik di sorga maupun di bumi, ya. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 5, Rasul Paulus mengatakan, ada banyak yang bisa disebut sebagai Theos atau Allah atau God atau Elohim kalau dalam bahasa Ibrani. Di bumi ini ada banyak, di sorga juga banyak. Namun ayat 6-nya, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi di bumi ini di dalam Keluaran 7 ayat 1, Nabi Musa juga disebut sebagai Allah atau Elohim. Kemudian hantu atau arwahnya Samuel di dalam 1 Samuel 28 ayat 13 juga bisa disebut sebagai Elohim atau Allah. Malaikat-malaikat di surga di dalam Mazmur 82 ayat 1 dan ayat 6 juga disebut sebagai para Allah, para Elohim. Jadi banyak yang bisa disebut sebagai Allah. Penerima atau penyampai firman di dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai 35 dikatakan penerima dan penyampai pembawa firman boleh disebut sebagai Allah. Di ayat itu dikatakan, kepada siapa firman itu disampaikan, boleh disebut Allah. Jadi penerima dan penyampai firman bisa disebut sebagai Allah. Itu sebabnya Paulus mengatakan, ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan di dalam 2 Korintus 4 ayat 4, bahkan Satan atau iblis pun disebut sebagai Allah.
Tetapi di ayat 6-nya dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi seluruh Alkitab ketika berbicara tentang satu-satunya Allah yang benar adalah bukan menunjuk kepada Musa, bukan menunjuk kepada Yesus, bukan menunjuk kepada para malaikat, bukan menunjuk kepada setan, bukan menunjuk kepada hantu, bukan menunjuk kepada makhluk-makhluk surgawi, bukan. Tapi ketika Alkitab berbicara tentang satu-satunya Allah yang benar, yang dimaksud adalah Yehova atau Bapa. Yehova semesta alam. Yeremia 10 ayat 10. Yehova adalah Allah yang benar. Nah, tapi saudara-saudariku, mengetahui bahwa Yehova adalah Allah yang benar, ini bukan kunci hidup kekal. Kunci hidup kekal bukan tahu tentang satu-satunya Allah yang benar. Di dalam surat Yakobus pasal yang kedua, ayat 19 dikatakan, setan-setan pun percaya satu Allah. Di ayat itu dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya, dan mereka gemetar. Jadi kalau cuma tahu tentang ada satu Allah yang namanya Yehova, adalah Bapaknya Yesus Kristus, adalah satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang sejati, hanya Yahweh. Kalau cuma tahu seperti itu, setan-setan juga tahu, saudara-saudari. Tapi kunci hidup kekal, Yesus mengatakan, bukan tahu, tapi mengenal Allah, mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh satu-satunya Allah yang benar itu. Nah, saudara-saudariku, apa arti mengenal? Mengenal bukan tahu. Mengenal Bung Karno bukan tahu soal Bung Karno. Mengenal Presiden Jokowi bukan tahu soal Pak Jokowi. Begitupun, mengenal Allah bukan tahu tentang Allah. Di dalam kitab Hosea dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, di dalam Hosea dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, bagaimana orang yang bisa disebut sebagai mengenal Allah? Di dalam Injil Matius 7 ayat 21, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Jadi orang yang bisa selamat bukan cuma orang yang tahu bahwa Allah yang benar itu namanya Yehova. Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allahnya Yesus Kristus. Bukan. Tetapi orang yang akan selamat adalah orang yang betul-betul mau taat melakukan kehendak Allahnya Yesus Kristus, yaitu Bapa. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25 ada tertulis demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika ada seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, ya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kunci hidup kekal adalah melakukan kehendak Bapa. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 ada juga tertulis, barang siapa berkata, aku mengenal dia,
tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi saudara-saudariku, kalau saya bisa bercerita, bahkan bisa menyampaikan firman Allah, saya bisa banyak berkhotbah, bahkan seandainya bisa membuat mujizat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, bernubuat dalam nama Yesus, menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Tetapi kalau saya tidak menuruti perintah Allah Bapa, menurut 1 Yohanes 2 ayat 4, saya adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saya berkata, saya mengenal Allah Bapa dan saya juga mengenal Yesus Kristus utusan Allah Bapa. Tapi kalau saya tidak melakukan perintahnya, saya tidak menuruti perintah Allah Bapa, maka saya adalah seorang penipu, pendusta. Di mana ayatnya? 1 Yohanes 2 ayat 4. Saudara-saudariku, juga ada tertulis dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Perhatikan kata berbuat baik dan berbuat jahat. Jadi siapa yang berbuat, siapa yang melakukan, siapa yang mentaati dan siapa yang tidak mentaati. Yang mentaati akan selamat, yang tidak taat akan binasa. Saudara-saudariku, sebenarnya inti pembicaraan dari Alkitab yang tebel ini ya. Jadi Alkitab yang tebel ini dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu hanya secara garis besar, hanya mengisahkan, hanya kumpulan-kumpulan firman Allah dan kisah-kisah tentang orang-orang yang taat kepada Allah dan orang yang tidak taat kepada Allah atau taat kepada iblis. Jadi orang yang taat kepada Allah dan orang yang taat kepada iblis. Hanya dua itu saja. Inti Alkitab yang tebal ini hanya menceritakan dua hal itu saja. Bagaimana nasib orang yang taat kepada Allah dan bagaimana nasib orang yang taat kepada iblis atau tidak taat kepada Allah. Hanya dua itu saja. Dan inti kedatangan Yesus hanya satu, yaitu mengembalikan manusia supaya mau taat kepada Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah, inilah yang di dalam Alkitab disebut sebagai anak-anak Allah. Dan orang-orang yang taatnya kepada iblis akan disebut sebagai iblislah bapakmu. Maka disebut sebagai anak-anak iblis. Anak-anak dunia ini, anak-anak kejahatan. Itu saja saudara-saudari. Jadi kunci hidup yang kekal hanya percaya kepada satu-satunya Allah yang benar. Dan yang kedua, mengenal Yesus Kristus, utusan dari Allah yang benar. Hanya itu. Sebenarnya sederhana saudara-saudariku. Tetapi untuk dilakukan memang tidak mudah. Tanpa bantuan Roh Kudus, mustahil manusia yang sudah berada di bawah garis keturunan pendosa, Adam dan Hawa yang sudah berdosa. Benih kita sudah penuh dengan dosa. Darah daging kita adalah darah daging dosa. Maka tanpa bimbingan Roh Kudus dan tanpa usaha untuk taat kepada Yesus Kristus, tanpa melalui Yesus Kristus, tidak ada manusia yang bisa berhasil taat kepada Allah Bapa. Itu sebabnya dikatakan tadi di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Jadi Yesus mengatakan, Yesus ini jalannya. Jalan manusia untuk bisa taat kepada Allah, untuk bisa mengenal satu-satunya Allah yang benar, hanya
lewat Yesus. Hanya menapaki teladan Yesus Kristus. Jadi target seorang murid Yesus adalah menjadi sama seperti Yesus. Sama seperti Kristus, yaitu taat kepada Allah. Inilah yang disebut sebagai anak-anak Allah. 2. Kunci hidup kekal. Mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa. Nah, cara mengenalnya bagaimana? Apakah cuma dengan membaca Alkitab dan tahu, oh ya, namanya satu-satunya Allah yang benar adalah Yehova. Di mana ayatnya? Yeremia 10 ayat 10. Weh. Dan mengenal Yesus Kristus utusan Allah. Di mana ayatnya? Yohanes 17 ayat 3. Wah. Tahu seperti itu? Tidak cukup, saudara-saudariku. Pengetahuan sama sekali tidak menyelamatkan. Ingat, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius 27 ayat 21. Yesus berkata, orang yang selamat adalah orang yang melakukan kehendak Bapanya Yesus. Siapa Bapanya Yesus? Dialah yang disebut sebagai Yohanes 20 ayat 17 sebagai Bapa-Ku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yang di dalam perjanjian lama disebut sebagai Yehova, Bapa kami. Di mana ayatnya tadi? Ayatnya tadi ada di Yesaya 63 ayat 16, juga Yesaya 64 ayat 8. Dan mengenal satu-satunya Allah yang benar itu adalah melakukan kehendaknya setiap hari. Jadi kalau saya tidak melakukan kehendak Allah Bapa, maka menurut 1 Yohanes 2 ayat 4, saya hanyalah seorang penipu, pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saya ulangi ayatnya ya. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudariku, jadi orang yang disebut benar di hadapan Allah, orang yang bisa selamat mencapai hidup kekal, adalah orang yang mengenal satu-satunya Allah yang benar. Nah, cara mengenalnya adalah melakukan perintahnya, taat kepadanya, tunduk dan patuh kepada Allah Bapa. Itulah inti pekabaran Yesus. Yesus datang untuk menjadi jalan, mengajak seluruh dunia, semua manusia untuk ikut Yesus. Ikut kemana? Ikut untuk menjadi taat kepada satu-satunya Allah yang benar. Taat kepada Bapa dan Allahnya Yesus Kristus. Dan juga Allah dan Bapa kita. Begitu saudara-saudariku. Jadi jelas ya. Yohanes 17 ayat 3. Kunci keselamatan hidup kekal. Saudara dan saya suatu saat cepat, nggak lama lagi, kita pasti akan mati dan berhenti jadi manusia. Debu tanah ini akan kembali menjadi tanah. Unsur-unsur airnya akan kembali menjadi air. Nafasnya, unsur udaranya akan kembali ke udara. Unsur hawa atau panas atau unsur mataharinya, unsur apinya akan kembali ke alam semesta. Tanah kembali ke tanah, air kembali ke air, udara kembali ke udara, api kembali ke api. Tapi rohnya kita akan kemana? Hanya ada dua kemungkinan. Binasa atau hidup kekal. Dan kunci hidup kekal hanya satu. Yohanes 17 ayat 3. Yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Yehova Allah semesta alam. Dan mengenal Yesus Kristus, utusan Allah. Sekian saudara-saudariku, Yesus Kristus, Roh Kudus, yang semuanya bersumber dari Allah Bapa, senantiasa memberkati kita semua. Haleluya. Amin.